Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku pengen cerita ke kalian semua. Cerita tentang sebenarnya ini tuh aku ceritakan karena aku melihat video dari Miss Yuni. Kalian tahu kan Miss Yuni yang menceritakan tentang penipuan, tentang TKW, tentang Kamboja, sama yang lain-lain lagi gitu kan. Yang penipuan kerja nih segala macam. Dan aku juga pernah kena kasus itu. Tapi ini masalahnya tentang percintaan gitu. Jadi pas itu aku lagi main Facebook dan Instagram. Kalau di Facebook itu cuma sebentar lah ya. Tapi di Instagram aku tiba-tiba ada DM gitu kan. DM seorang pilot gitu. Iya nggak sih, pilot yang nerbangin pesawat itu loh, pilot kan namanya itu. Terus si pilot ini dia itu menyatakan suka ke aku gitu kan. Siapa sih yang nggak suka? Namanya juga pilot ya kan. Dan foto profil itu ganteng banget, dan juga foto-foto postingan-postingannya itu juga ganteng-ganteng gitu loh, dan dengan foto yang sama gitu loh. Jadi aku tuh waktu itu tidak tidak menaruh curiga untuk oh ini penipu nih gitu, nggak sama sekali waktu itu. Seharusnya iya ya. Karena di Instagramku Dwi Ayu Intan itu Dwi Ayu Intan 1 itu Instagramku guys. Itu tuh cuman kayak ceramah-ceramah aja isinya gitu. Tapi sekarang aku udah sudah berani untuk memperlihatkan wajahku gitu. Terus aku kepedesan guys, karena aku habis makan. Tapi aku pengen bikin video ini gitu. Terus aku dengan dia gitu kan, chat-chatan gitu kan lama gitu. Setelah itu kami saling tukar-tukaran nomor WhatsApp waktu itu. Setelah itu dia bilang dia itu dari Malaysia gitu kan. Terus aku bilang kayak awalnya tuh kayak senang-senang gitu, kayak mana sih orang jatuh cinta gitu kan. Ya kayak gitu loh. Waktu itu tuh aku kelas waktu zaman-zaman corona lah guys. Waktu itu zaman-zaman corona gitulah. Aku juga nggak berpikir untuk menikah ataupun apalah, tapi masa-masa itu aku tahu aku tuh labil banget waktu itu gitu. Tapi aku tidak bodoh ya. Aku ngerti gitu. Aku tidak mau dibodoh-bodohi sama laki-laki gitu. Terus setelah itu gak lama dari itu pas kita bincang-bincang di segala macam, dia bilang kayak gini, aku lagi ada kasus kesusahan katanya, aku lagi di sini, aku lagi di situ. Terus dia bilang boleh nggak nawarin minjem duit kamu ini segala macam, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku mikir kan, baru kenal berapa hari kami waktu itu. Terus aku cek lah nomor dia ini di Google. Setelah aku cek di Google, ternyata di Google itu menandakan bahwa akun itu tuh akun penipu, dan jangan pernah dekat-dekat dengan bahkan ya pokoknya inilah gitu, nomor ini tuh sudah terdaftar penipunya gitu. Untung loh anak sepolos aku ini yang tidak pernah dekat dengan laki-laki ini gitu kan, bisa segitunya gitu, sampai aku bisa nyari di entah aja gitu loh, mungkin pertolongan Allah lah gitu kan. Jadi aku ketik-ketik gitu kan, penipuan nih segala macam gitu loh. Padahal kayak rasa cinta tuh sebetulnya sih aku tidak pernah ya merasakan jatuh cinta, kecuali aku waktu SD. Yang betul-betul cinta banget kayak bucin gitu. Aku tuh cuman kenal sama dia itu cuman kayak suka-suka biasa gitu loh. Gak ada cinta banget gitu, enggak. Dan aku tuh ilfil banget sama cowok-cowok yang minjem-minjem. Aku anti utang-utang ya, karena papa juga mengajarkan kami bukannya nggak boleh, walaupun sesusah-susahnya janganlah sampai berhutang gitu loh. Dan aku kayak ilfil aja gitu, baru kenal kok langsung berhutang gitu, kayak gitu kan. Terus nih orang ternyata penipuan kan, aku lihat di situ. Aku langsung blok. Kalian tahu apa setelah itu? Dia dengan nomor HP lain,
dia bilang kayak gini, kenapa kamu blok aku nih semacam gitu kan. Terus tiba-tiba dia pakai bahasa Inggris, terus aku bilang aja kau penipu, terus aku blok 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 nomornya 2, terus aku blok blok gitu. Aku menyedihkannya, takutnya tuh ya, dia ini orang yang di Kamboja, kayak orang-orang di Kamboja gitu loh. Terus dia tuh disiksa dan segala macam. Terus itu tuh cuman dari sebuah pekerjaan dia aja gitu loh. Terus kalau misalnya dia gagal gitu kan dapat duit dari aku gitu kan, pemikiran aku ya, untuk sekarang, dulu aku nggak ngerti ya, aku taunya dia nipu gitu loh, bangke banget nih cowok gitu kan. Tapi setelah ini tuh kayak, kalau pas aku nolak itu dia tuh gimana ya gitu, takutnya tuh kayak sedih juga ya, walaupun nggak dapat duit dari aku nanti dia disiksa di sana nih segala macam, ngerti kan maksud aku. Maaf ya kalau aku berlibet ngomongnya, karena aku bukan orang yang suka bergaul dan sulit banget untuk merangkai kata-kata itu satu persatu gitu. Semoga aja kalian ngerti. Itu yang pertama. Terus aku juga pernah eh, apa dekat dengan satu cowok juga, di Instagram juga, di Instagram. Ini tuh sama kayak aku kan di Instagram itu kan suka post-post tentang Palestina itu kan. Jadi ini cowok juga gitu loh. Terus aku nggak tahu dia perempuan atau laki-laki karena di profilnya itu tidak tertera hal itu gitu. Terus baru aja sehari dia ngomong apa coba kayak gini. "Oh kamu perempuan?" Nah aku bilang kan, "Iya, kamu laki-laki?" Gue bilang, maaf guys, "Iya aku laki-laki," gitu kan. "Oh iyalah, kamu juga suka ya apa, tentang Palestina." Kita bicara tentang Palestina saat itu. Dan menurutku juga kita tuh sudah sangat-sangat akrab waktu itu gitu. Tapi hanya tentang pembahasan Palestina saat itu gitu. Terus pada akhirnya dia bilang kayak gini, eee pulsa boleh nggak gitu. Terus langsung aku jawab dong, aku bukan apa tukang konter nih segala macam, aku bilang kayak gitu kan. Eh, aku nggak jual pulsa, aku bilang langsung di blok gitu. Banyak banget ya orang-orang atau cowok-cowok yang bahkan kita lihat alim pun, yang kita lihat orang-orang peduli pun, padahal sebetulnya dia itu kayak bajingan juga gitu loh. Dan alhamdulillahnya aku terjauh dari orang-orang yang seperti itu. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, aku jaga diriku, semoga engkau juga jaga jodoh gitu. Jadi aku selalu, dan ini sangat-sangat banyak ya terjadi. Alhamdulillahnya sih aku tuh orang yang tidak mau pacaran gitu, dan pacaran itu haram guys ya. Eh, jangan menormalisasi sebuah pacaran. Pacaran itu tidak, menurutku tidak haram sih, tapi kalau kita sudah pacaran pasti banyak hal-hal dan mempermudahkan hal-hal buruk itu terjadi gitu guys. Nah, yang haram itulah yang, daripada kita masuk ke lubang itu yang kita tahu lubang itu tuh dalam, curam, berbahaya, ya lebih baik kan kita nggak usah gitu tuh. Terus ada lagi nggak ya? Aku sebetulnya banyak ya kisah-kisah cinta aku dengan cowok-cowok yang kayak baik-baik juga ada, yang buruk-buruk juga ada, yang biasa aja juga ada, yang cuma deket-deketan juga ada gitu loh. Kayaknya kita semua juga pernah mengalami hal itu deh. Gitu. Ya cuma pengen cerita itu aja sih. Entah seru atau tidak, tapi ya aku cuma mendokumentasikan kisah hidupku di YouTubeku. Walaupun tidak ada yang mau nonton ataupun apa, entah di masa depan aku akan menjadi apa, entah aja video ini bisa membuat aku bisa menonton ulang dan ini pernah terjadi sama aku, entah aja aku lupa kan gitu. Gitu deh. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.